Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasmarita Tanjung, CGP 105, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan merefleksikan aksi nyata saya pada modul 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan adalah di kelas 9 dengan sampel kelas 91 dengan mengangkat materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup, mata pelajaran IPA di kelas 9. Kegiatan proses belajar mengajar ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional atau yang disingkat dengan KSE yang berpihak pada murid. Refleksi yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah, pertama sekali adalah saya melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran, yaitu pertama yang saya lakukan itu adalah menyusun RPP berdiferensiasi atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan beberapa kompetensi sosial emosional dalam menunjang pembelajaran diferensiasi. Kemudian, saya memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan sesuai dengan tingkat kemampuan pengetahuan siswa. Selanjutnya adalah membentuk kelompok belajar siswa sesuai dengan pemetaan tingkat kemampuan dan minat belajar siswa. Kemudian refleksi saya tentang kegiatan pendahuluan daripada aktivitas pembelajaran berdiferensiasi ini adalah, pertama sekali saya sebagai guru membuka pembelajaran dengan melakukan kegiatan yaitu menyapa siswa, berdoa, dan menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Kemudian saya sebagai guru melakukan kegiatan chat emosi sebelum memulai pelajaran. Di sini adalah saya merefleksikan dengan melatih kegiatan KSE ataupun kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri dari dalam siswa. Di sini saya sudah memasukkan yaitu kompetensi sosial emosional, yaitu tentang kesadaran diri dengan menampilkan beberapa cat emosi. Baru yang kedua, pembelajaran akan saya awali dengan persepsi dengan tanya jawab singkat, yaitu saya di sini sebagai guru menunjukkan sebuah gambar rumah pada slide lalu bertanya, apa yang membentuk sebuah rumah, apa saja manfaat dari rumah, dan apa saja partikel daripada penyusun rumah tersebut. Lalu saya mengingatkan bahwa semua benda dan makhluk hidup yang tersusun atas partikel itu disebut dengan molekul, dan molekul tersusun atas atom, dan atom tersusun atas subatom yang bermuatan yang disebut dengan ion. Refleksi saya tentang kegiatan inti selama pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana aktivitas pembelajaran itu saya sebagai guru menampilkan alat peraga atau media, misalnya bahan yang membuat sebuah bangunan rumah, yaitu adalah batu, pasir, kerikil, semen, batu bata, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kemudian saya sebagai guru menjelaskan bahwa semua benda disusun atas bahan penyusunnya masing-masing. Semua bahan penyusun benda itu berbeda karena sifat dan manfaatnya juga berbeda. Pada kegiatan ini, saya sebagai guru menerapkan strategi konten ataupun media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Di sini saya masukkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan strategi konten ataupun media. Kemudian, saya sebagai guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi kelompok. Guru di sini, saya sebagai guru membagi kelompok diskusi dengan acuan satu kelompok terdiri atas 2 orang atau 3 orang, paling banyak 3 orang. Guru membagi kertas, kemudian saya guru membagikan kertas, menulis hasil kesimpulan diskusi. Langkah selanjutnya yaitu adalah peserta didik melakukan aktivitas seperti yang di buku paket itu adalah halaman 132 dan 133, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis bahan dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari benda yang ada di dalam kelas. Nah, setelah itu
Hasil diskusi yang ada pada kertas dibagikan sebagai hasil identifikasi aktivitas. Peserta didik saya minta berdiskusi dengan teman kelompoknya, saling mengungkapkan pendapat masing-masing. Selanjutnya, refleksi pada kegiatan pembelajaran intinya adalah peserta didik saya minta mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu saya sebagai guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kelompok siswa yang sudah paham akan menjelaskan dengan disertai contoh-contoh sesuai dengan petunjuk. Kelompok siswa yang cukup paham akan menjelaskan saja sesuai dengan petunjuk, dan kelompok siswa yang belum paham hanya membacakan hasil diskusinya saja tanpa ada penjelasan dan contoh-contoh. Disinilah terlihat perbedaan daripada cara belajar siswa tadi, berdasar pengelompokan siswa tadi berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Di sini dia terlihat pada kegiatan ini guru menerapkan strategi produk pembelajaran berdiferensiasi dengan mengajak siswa berpikir dan menuangkan pendapat dan ide-idenya lewat diskusi dan presentasi. Di sini saya akan melatih KSE daripada siswa, yaitu pengelolaan diri. Siswa berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya adalah refleksi saya pada kegiatan akhir pembelajaran peserta didik adalah peserta didik saya minta untuk mengerjakan kegiatan. Ayo kita renungkan dan menjawab pertanyaan pada kolom yang telah saya sediakan. Pada kegiatan inti ini, saya meminta siswa menjawab pertanyaan refleksi tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Tujuannya di sini adalah melatih KSE yang ada dalam diri siswa. Siswa di sini mengisi kolom. Jika dia menjawab ya, akan mendapat skor tertinggi 7-10, ada rentang skor itu 4 dengan 6, 0 dengan 3. Di sini dia akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apakah kamu bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyiapkan bumi dan berbagai unsur di dalamnya untuk kebutuhan makhluk hidup. Di sini kita merangsang kemampuan KSI siswa tadi adalah pengelolaan diri dan keterampilan mengelola kompetensi sosial emosionalnya. Selanjutnya, yang saya lakukan pada kegiatan penutup adalah aktivitas pembelajar. Saya peserta didik bersama dengan saya sebagai guru merefleksikan pembelajaran yang telah kami laksanakan, di mana di sini saya sebagai guru menyediakan kertas lalu membagikan kepada siswa menuliskan perasaannya lewat pertanyaan berikut. Saya akan merefleksikan bagaimana pelajaran dia hari ini, apa yang dia temukan hari ini, apa yang kamu rasakan setelah menerima pembelajaran hari ini, dan selanjutnya apa manfaat yang kamu peroleh lewat pembelajaran kita hari ini. Saya menyuruh mereka menyebutkannya dan menuliskannya. Selanjutnya, terus apa yang kamu harapkan dari pembelajaran hari ini? Ini tujuannya adalah melatih KSE dengan teknik identifikasi perasaan atau kesadaran diri. Selanjutnya adalah pada kegiatan penutup ini saya melakukan refleksi adalah guru terus mengingatkan peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dan menjaga kesehatan, serta memberikan kesimpulan tentang materi. Partikel penyusun benda itu adalah mulai dari bagian yang terkecil, mulai dari atom, membentuk molekul yang sejenis, akhirnya membentuk suatu benda yang namanya dengan zat seperti penyusun dari bangunan tadi, mulai dari batu, pasir, kerikil yang disatukan akhirnya menjadi sebuah rumah. Itulah kesimpulannya. Saya mengajak murid mengambil kesimpulan bahwa partikel penyusun benda itu dimulai dari bagian yang terkecil yang disebut dengan atom, dan mengajak mereka memberikan kesimpulan tentang apa yang mereka rasakan hari ini, apakah mereka senang dengan pembelajarannya. Itulah refleksi yang saya temukan untuk melatih KSE mereka tentang identifikasi perasaan kesadaran diri. Lalu selanjutnya adalah mengucapkan salam penutup.